Di era digital yang riuh ini, kita dibanjiri oleh informasi. Setiap klik, setiap transaksi, setiap interaksi di media sosial meninggalkan jejak digital. Jejak-jejak ini adalah data mentah, potongan-potongan puzzle yang tampak acak dan tak berarti. Namun, di tangan yang tepat, data ini bisa menjadi kunci untuk membuka pemahaman yang lebih dalam. Analisis data adalah seni dan ilmu untuk menerjemahkan bahasa bisu data ini menjadi sebuah cerita yang bisa dipahami. Ini adalah proses mengubah angka-angka mentah menjadi wawasan berharga, yang pada akhirnya menjadi landasan untuk mengambil keputusan yang cerdas dan terukur, bukan sekadar berdasarkan intuisi atau tebakan semata. Bayangkan Anda seorang pemilik kedai kopi kecil. Data penjualan harian, preferensi pelanggan, hingga jam-jam ramai, semuanya adalah harta karun yang menunggu untuk digali. Tanpa analisis, data itu hanyalah catatan transaksi yang menumpuk. Namun, dengan analisis data, Anda bisa melihat pola yang tersembunyi. Anda bisa mengetahui kopi jenis apa yang paling laris di hari Senin pagi, atau camilan apa yang paling sering dibeli bersamaan dengan es kopi susu. Informasi sederhana ini adalah kekuatan untuk mengatur stok dengan lebih efisien, merancang promosi yang tepat sasaran, dan pada akhirnya, meningkatkan keuntungan serta kepuasan pelanggan Anda secara signifikan. Pentingnya analisis data tidak hanya terbatas pada dunia bisnis. Dalam pemerintahan, analisis data membantu merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif, seperti memetakan daerah rawan bencana, atau mengalokasikan anggaran kesehatan dengan lebih adil. Di dunia kesehatan, ia mempercepat penemuan obat baru dan personalisasi perawatan pasien. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi peta di ponsel kita menggunakan analisis data lalu lintas secara real-time untuk menyarankan rute tercepat. Data telah menjadi mata uang baru, dan kemampuan untuk menganalisisnya adalah literasi fundamental di abad ke-21, sebuah keterampilan yang memberdayakan individu dan organisasi untuk menavigasi kompleksitas dunia modern. Maka, mari kita lihat lebih dekat. Analisis data bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli dengan gelar tinggi di bidang statistik. Konsep dasarnya sebenarnya cukup sederhana, dan bisa dipelajari oleh siapa saja yang memiliki rasa ingin tahu. Ini adalah tentang bertanya dengan benar, mencari jawaban di tempat yang tepat, yaitu data, dan kemudian menggunakan jawaban tersebut untuk menciptakan perubahan yang positif. Ini adalah tentang mengubah kebingungan menjadi kejelasan, dan mengubah ketidakpastian menjadi kesempatan. Memahami data adalah langkah pertama untuk membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih berdampak bagi masa depan kita bersama. Perjalanan data dari bentuk mentah hingga menjadi sebuah keputusan hebat adalah sebuah proses yang sistematis dan terstruktur. Ia tidak terjadi dalam sekejap mata. Langkah pertama dari perjalanan ini adalah pengumpulan data. Data bisa datang dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Misalnya, sebuah perusahaan retail bisa mengumpulkan data primer melalui survei kepuasan pelanggan secara langsung. Di sisi lain, mereka juga bisa menggunakan data sekunder, seperti data demografi penduduk dari Badan Statistik Pemerintah. Tahap ini sangat krusial, karena kualitas dan relevansi data yang dikumpulkan akan menentukan kualitas wawasan yang akan dihasilkan nanti. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pembersihan data atau data cleaning. Ini adalah pekerjaan yang seringkali memakan waktu paling banyak, namun sangat penting. Data mentah seringkali kotor, penuh dengan kesalahan, nilai yang hilang, format yang tidak konsisten, atau duplikasi. Bayangkan sebuah daftar pelanggan di mana nama Budi Santoso ditulis dengan berbagai cara, Budi S, Budi Santoso, atau Budi Santoso. Proses pembersihan akan menstandarkan semua entry ini menjadi satu format yang seragam. Melewatkan tahap ini sama saja dengan membangun rumah di atas fondasi yang rapuh. Hasilnya pasti tidak akan kokoh dan dapat dipercaya. Data yang sudah bersih kemudian memasuki tahap transformasi. Di sini, data diubah atau diatur ulang agar lebih sesuai untuk analisis. Ini bisa berarti menggabungkan beberapa set data menjadi satu, atau membuat variabel baru dari data yang sudah ada. Sebagai contoh, jika Anda memiliki data tanggal lahir pelanggan, Anda bisa mentransformasikannya untuk membuat kolom baru yang berisi kategori usia, misalnya remaja, dewasa muda, dewasa. Proses ini membantu menyederhanakan data dan menyorot aspek-aspek yang paling relevan untuk dianalisis lebih lanjut, mempersiapkannya untuk diinterogasi dan digali lebih dalam pada tahap berikutnya. Akhirnya, kita sampai pada inti prosesnya, analisis, interpretasi, dan pelaporan.
Disinilah metode statistik dan algoritma diterapkan untuk menemukan pola, tren, dan korelasi. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan awal. Apa arti dari temuan ini? Apa implikasinya bagi bisnis atau organisasi? Wawasan ini kemudian harus dikomunikasikan dengan jelas dan efektif kepada para pemangku kepentingan melalui pelaporan. Laporan bisa berbentuk dashboard interaktif, visualisasi data yang menarik, atau presentasi yang ringkas. Tujuannya adalah menyajikan cerita di balik data dengan cara yang mudah dipahami, sehingga bisa menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis. Dalam dunia analisis data, ada 4 jenis utama pendekatan yang bisa kita gunakan. Masing-masing menjawab pertanyaan yang berbeda dan memberikan tingkat wawasan yang semakin dalam. Jenis pertama dan paling dasar adalah analisis deskriptif. Analisis ini menjawab pertanyaan, apa yang telah terjadi? Tujuannya adalah untuk merangkum data masa lalu dengan cara yang mudah dipahami. Contoh sehari-hari adalah laporan penjualan bulanan sebuah toko yang menunjukkan produk mana yang paling laku, atau dashboard media sosial yang menampilkan jumlah pengikut dan tingkat interaksi selama seminggu terakhir. Ini adalah potret dari masa lalu, memberikan gambaran dasar tentang situasi yang ada. Naik satu tingkat, kita bertemu dengan analisis diagnostik. Jenis analisis ini mencoba menjawab pertanyaan, mengapa itu terjadi? Setelah analisis deskriptif menunjukkan bahwa penjualan menurun bulan lalu, analisis diagnostik akan menggali lebih dalam untuk mencari penyebabnya. Mungkin ada kampanye pemasaran dari pesaing, atau mungkin ada masalah dengan kualitas produk pada periode tersebut. Analisis ini melibatkan pencarian korelasi dan hubungan sebab akibat. Dalam kehidupan sehari-hari, ini seperti ketika Anda menyadari tagihan listrik Anda melonjak, lalu Anda memeriksa penggunaan AC yang ternyata lebih sering karena cuaca panas. Selanjutnya, kita melompat ke masa depan dengan analisis prediktif. Analisis ini menggunakan data historis untuk menjawab pertanyaan, apa yang mungkin akan terjadi? Dengan menggunakan teknik statistik dan machine learning, kita bisa membuat prediksi yang terinformasi. Contohnya adalah platform e-commerce yang merekomendasikan produk yang mungkin Anda sukai berdasarkan riwayat pembelian Anda dan perilaku pengguna lain yang serupa. Atau, peramalan cuaca yang memprediksi kemungkinan hujan besok berdasarkan pola cuaca historis. Analisis prediktif memberikan kita kemampuan untuk mengantisipasi tren dan mempersiapkan diri untuk masa depan dengan lebih baik. Puncak dari analisis data adalah analisis preskriptif. Ini adalah jenis yang paling canggih dan menjawab pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Analisis ini tidak hanya memprediksi apa yang akan terjadi, tetapi juga merekomendasikan tindakan spesifik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh klasiknya adalah aplikasi navigasi seperti Waze atau Google Maps. Aplikasi ini tidak hanya memprediksi di mana akan ada kemacetan, tetapi juga secara aktif menyarankan rute alternatif terbaik untuk Anda ambil. Analisis preskriptif memberdayakan kita untuk tidak hanya bereaksi terhadap masa depan, tetapi juga secara proaktif membentuknya sesuai tujuan kita. Untuk melakukan semua jenis analisis ini, para profesional data dibekali dengan berbagai alat dan teknologi canggih. Untuk pemrosesan dan analisis data berat, bahasa pemrograman seperti Python dengan pustaka seperti Pandas dan Scikit-learn, serta R, telah menjadi standar industri. Keduanya sangat kuat dan fleksibel untuk manipulasi data dan pemodelan statistik. Ketika berhadapan dengan data dalam jumlah besar yang tersimpan dalam basis data, SQL atau Structured Query Language adalah bahasa yang wajib dikuasai untuk mengambil dan mengelola data tersebut. Sementara itu, untuk analisis yang lebih sederhana, Microsoft Excel tetap menjadi alat yang sangat populer dan mudah diakses oleh banyak orang. Begitu pula SPSS untuk analisis statistik di bidang akademik dan sosial. Namun kekuatan analisis saja tidak cukup tanpa penyajian yang baik. Disinilah alat visualisasi data berperan. Perangkat lunak seperti Tableau dan Power BI memungkinkan analis untuk mengubah data yang rumit menjadi dashboard interaktif dan grafik yang indah. Visualisasi yang efektif membantu menceritakan kisah di balik data dengan lebih mudah dan cepat dipahami oleh audiens yang lebih luas, termasuk para pengambil keputusan yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknis. Kombinasi dari alat-alat ini, dari pengolahan data mentah hingga visualisasi akhir, membentuk ekosistem teknologi yang mendukung seluruh siklus hidup analisis data modern, memberdayakan para analis untuk bekerja lebih efisien. Tentu saja, perjalanan analisis data tidak selalu mulus.
Salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah kualitas data yang buruk. Data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak konsisten dapat mengarah pada kesimpulan yang salah dan keputusan yang merugikan. Inilah sebabnya mengapa tahap pembersihan data sangat vital. Tantangan lain yang semakin relevan adalah masalah privasi dan etika data. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan data tanpa melanggar privasi individu? Organisasi harus memastikan mereka mematuhi peraturan seperti GDPR dan mengelola data pribadi dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab. Untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan analisis data yang sukses, ada beberapa praktik terbaik yang bisa diikuti. Mulailah selalu dengan pertanyaan bisnis yang jelas. Pahami masalah apa yang ingin Anda selesaikan sebelum terjun ke dalam data. Pastikan kualitas data Anda terjamin melalui proses pembersihan yang teliti. Komunikasikan temuan Anda dengan jelas dan jujur, termasuk batasan dari analisis Anda. Pada akhirnya, analisis data adalah alat yang luar biasa kuat. Dengan menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab, kita tidak hanya dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, tetapi juga mendorong inovasi dan membangun masa depan yang lebih baik, berdasarkan bukti, bukan sekadar asumsi.